Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita masih bisa beribadah di minggu ini walaupun masih dengan ibadah online. Mari kita akan memulai ibadah kita. Panggilan berbakti diambil dari Keluaran 15 ayat 2-3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan. Di seminggu kebelakang ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan seperti biasanya ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan ibadah ini. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai dan memberikan kelancaran ya Tuhan untuk ibadah ini ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati untuk yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dari nyanyian pujian nomor 263, Ada Lagu Dalam Hatiku. Ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya, dan bertata di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri. Namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian, Bagimu Pujian. Ku datang padamu membawa pujian. Ku datang padamu
mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Ibu Bapak dan sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur bila pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah meskipun secara online. Saya ucapkan terima kasih juga kepada MC yang telah mempersiapkan kita semua untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki belajar bersama-sama firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang telah Engkau siapkan bagi kami, untuk kami bersama-sama beribadah, untuk kami boleh semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Kami mau serahkan semuanya ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada bulan Juni ini kita masih gereja tema kita masih tentang keselamatan dalam Kristus. Mungkin Ibu Bapak sudah tidak asing untuk mendengar tema ini. Mungkin dari beberapa dari kita mengatakan, saya sudah tahu lah kalau keselamatan dalam Kristus, saya sudah tahu dan saya saat ini pun sudah ada dalam Kristus, saya sudah memiliki keselamatan itu. Namun di dalam kenyataannya kita banyak sekali orang-orang yang telah menerima keselamatan itu melepaskan keselamatannya. Sebelumnya kita akan membuka dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di sini Tuhan sudah mengklaim bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tuhan itu tidak pernah memberikan PHP, tidak seperti manusia. Oleh karena itu, selain dari keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, Tuhan juga memberikan keselamatan itu sebagai kasih karunia, sebagai pemberian. Seperti pada minggu kemarin kita sudah mendengarkan dari Ibu Teresia bagaimana tentang keselamatan itu siapa diri kita. Tapi dalam kehidupan ini banyak kita mendengar atau membaca berita dari orang-orang yang
sudah memiliki keselamatan, mereka melepaskan keselamatan yang mereka sudah dapatkan oleh karena pasangan hidup, oleh karena kesulitan ekonomi, atau oleh karena jabatan, kekayaan. Malah saya pernah membaca suatu berita, itu seorang pendeta yang menjadi mualaf. Judulnya besar, saya sangat kaget. Pendeta itu adalah seorang yang setiap hari dia bergaul dengan firman Tuhan, dia mendapatkan pembekalan pendidikan, sekolah teologi, tetapi kenapa di situ? Padahal Tuhan sudah menjanjikan dan sudah memberikan kepastian bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kita mencari bahwa tema gereja keselamatan dalam Kristus itu bukan saja untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus, tetapi untuk kita pun, untuk semakin kita mengenal, semakin dikuatkan kembali. Nah, kita harus mencari mengapa sampai orang-orang yang sudah mengenal Kristus itu melepaskan. Kita pertama yang kita harus sama-sama perhatikan adalah bagaimana komitmen awal saat dia mengambil keputusan. Pertama, apakah orang itu menyadari keberadaannya dia sebagai orang berdosa? Seperti tertulis di dalam Roma 3 ayat 23, di sini saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah kunci pertama yang sangat penting untuk kita dapat menerima keselamatan ini. Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Oh ya, pasti semua orang menyadari, belum tentu. Kadang kalau kita lihat di dalam keseharian kita, mungkin ada orang yang berbuat salah, tapi dia merasa tidak bersalah ketika kita ingatkan, kita tegur. Enggak, bagi saya itu bukan sesuatu hal yang salah. Jadi disitulah kunci pertamanya, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Setelah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, yang kedua adalah kebutuhan. Kita sadar, oh ya, saya orang berdosa, saya butuh untuk diselamatkan. Ketika orang itu sadar tapi dia merasa tidak butuh, ya saya memang tahu saya orang berdosa. Ya saya harus selamat ya dengan usaha saya. Oleh karena itu dia harus memiliki kebutuhan, di mana dia butuh terhadap keselamatan yang dia perlukan. Karena ketika orang itu tidak butuh, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang itu baru saja makan, kemudian kita ajak, yuk kita keluar, kita makan bersama-sama. Meskipun di dalam saat itu dihidangkan makanan yang sungguh menggiurkan, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa saya tidak butuh. Tetapi ketika kita sedang lapar, di rumah ada nasi, ikan asin, waduh, rasanya itu udah sangat nikmat. Karena saat itu orang itu sangat butuh, karena dia lapar. Demikian juga dengan orang ketika dia merasa dia butuh dan keselamatan, maka dia akan mencari keselamatan itu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 dan 3, Kisah Para Rasul 16 ayat 30, di mana respon, ya, ketika kita butuh kita akan membuat respon, ya. Nah, responnya di sini tentang bagaimana seorang kepala penjara, ya, dikatakan ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Di situ dilihat bahwa si kepala penjara ini sungguh butuh untuk keselamatan, sehingga dia bertanya bagaimana caranya untuk dia selamat. Makanya dia akan mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan. Setelah dia merasa butuh, maka dia akan mencari, dan dia setelah mencari dia akan mengambil keputusan. Ini yang menentukan untuk keselamatan yang dia dapat, dan dia harus mengimani bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus.
seperti tadi yang saya sudah bacakan, bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Itu yang kita harus pegang. Yesus sendiri menyatakan secara langsung bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Keputusan ini kita harus buktikan. Ketika kita telah menyadari kita butuh, maka kita mencari, kemudian kita mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu harus kita buktikan melalui tindakan. Yaitu dengan bagaimana? Kita lihat di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apakah dengan kita ini sudah cukup tetap di dalam Kristus? Tentu belum. Ya, jadi kita harus buktikan dengan kata-kata kita dan kita imani di dalam hati kita. Ini cukup? Tidak. Ya. Tidak cukup untuk kita tetap kuat di dalam Yesus, untuk tetap kita meyakini sampai akhir kita ada di dalam Kristus. Selain yang ketiga adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Ya, jadi setelah kita percaya mengakui, bukan selesai sudah, tidak, tetapi kita tetap tinggal di dalam Yesus. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, melalui pembacaan tadi kita diingatkan bahwa kita setelah percaya kita harus melekat pada Tuhan. Inilah yang sering kita lupakan atau kita tidak perhatikan. Kita merasa sudah percaya Tuhan Yesus, sudah. Padahal itu tidak membuat kita kuat. Yang membuat kita kuat adalah kita melekat. Seperti ranting itu harus melekat pada pokoknya. Ketika ranting itu dipotong, tidak melekat, ya sudah, dia mati. Demikian juga kehidupan kita. Seperti firman katakan, ketika kita tidak melekat, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ibu bapak diingat firman Tuhan ini. Jangan merasa kita dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi ketika kita ada masalah, jangan mengandalkan diri sendiri. Karena Tuhan berkata, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah kita melekat, apa yang kita harus lakukan? Kita taat kepada Allah dengan melakukan perintahnya. Jadi seperti dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita tidak cukup dengan iman. Kita harus buktikan dengan kita melakukan perintah-perintah Allah. Ketika kita melakukan, tentu kita taat kepada Allah. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui perintah Tuhan sehingga kita dapat melakukannya? Ya, tentu dengan kita setiap hari membaca firman-Nya. Membaca firman artinya kita melekat. Setelah melekat, kita melakukan. Setelah membaca, sudah tahu, ya kita lakukan. Nah, itulah ya. Jadi seperti ketika contohnya anak sekolah, itu tidak akan dapat menjawab pertanyaan, tidak dapat melakukan perintah dari
gurunya sebelum dia dapat membaca materi yang diberikan. Materinya itu apa yang harus kita lakukan itu ada di dalam Alkitab. Nah, ini sebabnya bagaimana kita untuk tetap teguh sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap ada di dalam Kristus ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Yaitu kembali kita saat ini merenungkan apakah kita menyadari bahwa kita benar orang berdosa, bahwa kita membutuhkan keselamatan itu. Dan saat ini setelah kita yakin mengimani bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus, kita harus tetap melekat kepada Kristus dan kita tetap melakukan perintahnya. Dan dengan membaca firman Tuhan maka kita dapat melakukan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua untuk kita tetap ada di dalam Kristus, sehingga keselamatan itu kita yakini hanya ada di dalam Kristus. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajarlah kami untuk terus berada di dalam Engkau. Banyak begitu tantangan, begitu banyak rayuan dari dunia ini untuk kami meninggalkan Engkau ya Bapa. Namun ajar kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Tetap kami mengimani bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau maupun orang-orang yang lemah ya Bapa. Kami serahkan semua ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bu Sri yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Pemilik Hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya
Jemaat yang terkasih, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah. Minggu depan kita masih tetap ibadah online. Meskipun new normal, kita akan masih menunggu pengumuman untuk kita dapat bersama-sama beribadah di gereja. Yang kedua adalah tentang persembahan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa persembahan itu bisa ditransfer atas nama Bapak Suryadi, kemudian bisa Ibu Bapak kumpulkan, kemudian saat kita ibadah bersama-sama dimulai, bisa dimasukkan ke dalam kantung persembahan. Yang ketiga, nanti akan ditayangkan pokok-pokok doa, biar itu menjadi bahan doa untuk kita semua, untuk di rumah kita masing-masing menjadi beban doa kita. Mungkin hanya 3 pengumuman yang telah saya sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.